Guiding, guiding itu navigasi, kompas. Jadi dasar di dalam menentukan roadmap, dasar di dalam menentukan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan nantinya, baik di level provinsi sehingga kepada di desa itu sendiri. Ada acuan yang tetap, yang tidak hanya berlaku cuma 1-2 tahun saja, tetapi dia berlangsung kalau bisa dalam satu dasawarsa, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu, catatan saya adalah satu, pentingnya benchmark yang jelas terkait panduan ini. Nah, bicara pariwisata itu pasti kaitannya dengan global issue, dengan global standar. Makanya kalau boleh nanti acuan-acuannya itu mengacu kepada global standar. Global standar itu contohnya apa? Satu, UNWTO. Apa panduan desa wisata menurut UNWTO misalnya begitu. Terus kedua, nah karena kita berada di negara yang namanya Indonesia, tentunya juga standarisasi itu tadi seperti katanya Pak Kabir bicara juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sehingga jelas apa yang menjadi dasar kita. Nah, data-data yang disampaikan oleh Bu Nungki tadi itu adalah penguat daripada kita di dalam menentukan panduan itu. Satu lagi adalah bicara tentang World Economic Forum yang mengeluarkan setiap 3 tahun sekali itu bicara tentang TTCI, yaitu Travel Tourism Competitiveness Index. Nah, jadi indeks pariwisata dunia, persaingan pariwisata dunia, di mana di situ kita sama-sama tahu bahwa ada banyak elemen penilaian terkait pariwisata suatu daerah. Indonesia itu masih di urutan 40. Tapi kita belum bisa berbahagia. Kenapa? Karena di atas kita itu masih ada Singapura, masih ada Thailand, masih ada Malaysia, masih jauh lah itu nih, kan? Nah, tetapi dan juga yang menyedihkannya, ketika kita urutan 40, ada sisi amenitas yang masih kita kalah. Kita itu 115 urutannya. 115 itu hampir paling bawah, Pak. Apa amenitas itu? Adalah bicara tentang kebersihan, bicara tentang sustainability, ya segala macam seperti itu. Yang mana itu berkaitan sama desa wisata. Nah, jadi dengan adanya panduan itu, salah satu target nanti ke depannya adalah bagaimana ini bisa menjadi kontribusi dari memperbaiki ranking persaingan kita pariwisata ini bukan hanya di standar Nusa Tenggara Barat aja, tetapi di nasional bahkan nanti di dunia. Jadi panduan ini harusnya nanti akan bisa menjadi nilai lebih ketika bisa berkontribusi di dalam meningkatkan peringkat TTCI kita di dunia nanti, ya. Tuh. Lalu kita lihat lagi, desa wisata ini saat ini sudah bukan lagi menjadi isu-isu pilihan. Dia bukan menjadi isu sampingan. Ini menjadi isu utama dunia. Nah, kenapa jadi isu utama dunia? Buktinya apa? Satu, Bapak Ibu baru-baru saja bisa melihat dan menonton bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di era Bapak Sandiaga Salahuddin Uno telah mencatat sejarah. Apa yang mencatat sejarah? Bahwa beliau adalah satu-satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diundang di sidang umum PBB untuk berbicara apa? Berbicara tentang konsep kebangkitan pariwisata di Indonesia terkait sustainability, dan itu terbukti. Ini untuk pertama kalinya juga isu desa wisata diangkat di sidang umum PBB, ya. Nah, ini adalah prestasi, Pak. Ini menurut saya adalah momentum yang perlu kita ambil juga untuk bisa kita masukkan di dalam panduan desa wisata ini, bahwa buku panduan ini juga menjadi legacy bagi desa wisata di Nusa Tenggara Barat, bagi Bapeda NTB, bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa di momentum yang tepat ketika kita Indonesia berhasil membuktikan kepada dunia menjadi negara yang diminta pendapatnya terkait kebangkitan ekonomi, kebangkitan pariwisata melalui
sustainability issue, di mana di situ ada desa wisatanya. Oke. Lalu tadi yang yang menggelitik saya, ternyata dari 466 desa wisata itu hanya 4 yang maju menjadi mandiri. Nah, Pak Kaban tadi menegaskan bagaimana tantangan kita semua untuk menjadikan 466 ini menjadi maju, kan begitu? Ya, dalam di situ ada 99 juga yang wajib untuk maju, ya kan? Nah, ini adalah menurut saya kita harus bahas sama-sama di buku panduan itu, Bu. Apa tips? Apa contoh-contoh bukti-bukti quick win, langkah-langkah strategis yang kita bisa adopt dari desa-desa wisata di dunia yang berhasil, sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang membacanya nanti, ya kan? Ada contoh kita masukkan di situ, elemen yang menjadi motivasi dan inspirasi, ya. Lalu jangan lupa, setelah kita mengambil contoh dari dewi-dewi yang hebat-hebat di luar itu, kita juga harus bisa memiliki prideness terhadap daerah kita sendiri. Kita pilih juga desa-desa wisata yang memang sudah berprestasi di kancah nasional dan apapun di kancah dunia, ya kan? Ini juga harus menjadi masukan di dalam buku panduan ini, ya. Nah, setelah konten ini menjadi kuat dengan benchmark yang kuat, dengan contoh yang kuat, dengan tips motivasi proven yang kuat, data-data yang komprehensif, tentunya kita bicara tentang diseminasi. Nah, diseminasi itu adalah berbicara tentang bagaimana buku ini bisa dia tersebar, bisa dia dibaca, dia bisa diberikan manfaat. Dia tidak hanya menjadi buku panduan yang ada di kantor desa. Dia tidak hanya menjadi buku panduan yang ada hanya di kantor Bapeda NTB saja atau di perpustakaan dinas saja. Tapi buku itu dipastikan bisa ada di semua pelaku pariwisata. Ya, nanti ke depannya kalau boleh saya usulkan, buku ini jangan punya hanya target orang NTB, tapi buku ini harus punya target orang Indonesia, pelaku Indonesia parekraf di seluruh Indonesia dan juga asing. Nah, kalau boleh saya usulkan, sekalian saja bikin terobosan. Buku panduan ini jangan cuma satu bahasa. Gitu ya, pakai 2 bahasa, minimal bahasa Inggris. Karena apa? Tadi yang saya bilang, kita harus berani munculkan Nusa Tenggara Barat ini dengan kegemilangannya, bahwa kita ini memang pantas menjadi contoh pariwisata dunia. Gitu loh Pak, dari sekarang ini Pak. Ya, jadi buku itu syarat dengan legacy, buku itu syarat dengan prestasi, dan buku itu syarat dengan jiwa besar. Ketika kita mengakui daerah lain pun bisa lebih hebat atau negara lain lebih hebat gitu Pak. Jadi itu yang menjadi catatan saya. Mudah-mudahan nanti di dalam penyusunan ini, penyusunan buku panduan ini bukan hanya sekedar buku biasa-biasa saja, tapi ketika dia dimunculkan, dia dilaunchingkan, itu benar-benar jawaban dari bagaimana NTB Gemilang itu benar-benar bisa menghadirkan desa-desa gemilang di sektor pariwisata. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.